Hai guys, masih dalam series Critical Review. Kali ini saya akan melakukan review terhadap buku yang saya baca kurang lebih 10 tahun yang lalu. Buku investasi klasik dari Burton Malcolm yang berjudul Random Walk Down Wall Street. This is a very classic investing book. Hmm, agak sedikit berbeda dengan beberapa school of thought stock picker gitu ya, seperti Warren Buffett, Mark, Bill Fisher dan segala macamnya yang mereka itu suka dalam berinvestasi itu mereka memilih gitu ya saham-saham yang menurut mereka bagus, yang menurut mereka atraktif dengan ekspektasi mereka bisa mendapatkan return yang terbaik. Tentu dengan kriterianya masing-masing gitu ya. Graham, Buffett dikenal sebagai value investor. Nah, kalau si Burton Malcolm ini bukan merupakan stock picker gitu ya. Jadi dia ada beberapa key points dalam berinvestasi yang di sini saya sudah mencatatnya di iPad saya gitu ya. Jadi buku ini pertama kali terbit di tahun 73, jadi udah lama gitu ya. Jadi merupakan investment book yang cukup klasik gitu. Beberapa key points yang ada di dalam bukunya ini ada beberapa hal gitu ya. Dia memang sepertinya lebih ke condong ke akademisi juga sih Barton Markel ini gitu ya. Jadi dia adalah penganut EMH, jadi Efficient Market Hypothesis. Tentu beberapa dari kita yang sudah mempelajari investasi tahu gitu ya EMH itu apa gitu. Tapi secara umum EMH itu merupakan suatu paham gitu ya dalam investasi yang menyatakan bahwa aset price gitu ya, entah itu saham, entah itu indeks, entah itu komoditi maupun yang lainnya gitu ya. Harga dari suatu aset yang diperdagangkan di market itu sudah merefleksikan semua informasi yang tersedia gitu ya. Jadi EMH adalah seperti itu. Nah, Burton Malkiel ini penganut dari itu gitu ya. Jadi menurut dia aset kelas itu hampir semuanya gitu ya, itu harganya itu sudah merefleksikan semua informasi yang tersedia di pasar. So, menurut dia, it is impossible for us gitu ya untuk consistently beat the market gitu ya, atau outperform market average gitu ya. Jadi konsep dia yang pertama itu, it is very difficult for us to outperform the market performance gitu ya. Nah ini di dalam bukunya dia juga mereverse beberapa studi gitu ya terkait dengan itu bahwa beberapa investor maupun profesional yang bergerak di market itu mereka secara rata-rata secara general mereka fail gitu ya untuk outperform the market. Jadi ini adalah konsep pertama dari yang ada di book Random Walk Down Wall Street ini, GMH. Nah, yang kedua, Burton ini juga bilang gitu ya bahwa pergerakan harga di pasar gitu ya, misal let's say harga saham gitu ya, itu gerakannya adalah random gitu ya. Jadi dia bergerak secara unpredictable gitu ya. Jadi it is impossible gitu ya for us gitu ya investor itu untuk memprediksi pergerakan harga saham di pasar itu secara akurat gitu ya dalam jangka pendek. Menurut dia pergerakan itu ya seperti ini ya coin flip gitu ya. Kadang bisa eh, gambar, kadang bisa angka dan segala macamnya. Itu random menurut dia pergerakannya. So it is futile, it is useless for us to try to predict the outcome of the market fluctuation. Kemudian Burton ini juga cukup ini kritis gitu ya terhadap beberapa metode investasi yang sudah sering dipakai gitu ya, misalnya fundamental analysis maupun technical analysis gitu ya. Dia skeptis terhadap hal-hal tersebut. Jadi kalau misalnya kita tahu gitu ya fundamental analysis itu adalah yang mencoba untuk outperform the market, mencoba untuk menghasilkan return dengan cara menganalisis kinerja fundamental perusahaan. Gitu ya. Kalau technical biasanya dia mempelajari stock price movement gitu ya dari historis untuk kemudian dipakai untuk memprediksi harga saham di masa yang akan depan.
di masa yang akan datang. Nah, menurut Burton, hal tersebut useless gitu ya. So, dia juga mengasih beberapa ini gitu ya, evidence gitu ya bahwa dalam jangka panjang kedua hal tersebut gitu ya, fundamental maupun technical analysis itu nggak bisa diterapkan gitu ya untuk mengalahkan kinerja market secara umum. Nah, setelah tadi Burton itu bilang bahwa market itu efisien, kemudian pergerakannya itu adalah random gitu ya, terus kemudian implementasi dari technical maupun fundamental analysis itu useless gitu ya. Lalu apa yang disarankan oleh Burton ini gitu ya. Jadi Burton ini merupakan seorang advokat gitu ya. Dia mengadvokasi investasi itu di indeks, jadi bukan di saham. Jadi ini kebalikannya dari beberapa stock pickers gitu ya. Menurut dia investasi itu sederhana gitu ya. Instead of kita berusaha untuk mencari saham yang bagus, instead of kita berusaha untuk timing the market dengan melakukan technical analysis, kita cukup beli saham aja, index funds gitu ya. Karena menurut dia gitu ya, memberi indeks seperti halnya S&P 500 atau Dow Jones atau Nasdaq atau kalau di kita ada IHSG dan segala macamnya itu ya. Itu dalam jangka panjang gitu ya, itu akan menghasilkan kinerja yang lebih baik gitu ya. Dan juga kita akan hanya perlu keluar lower fees gitu ya dibandingkan dengan kita mencoba untuk outperform the market dengan menjadi stock picker atau menjadi market timer gitu ya dengan berusaha mengimplementasikan fundamental maupun technical analysis. Nah, dia juga bring up gitu ya beberapa evidence gitu ya bahwa dalam jangka panjang gitu ya indeks itu secara umum trennya adalah selalu naik gitu ya meskipun dalam jangka pendek atau menengah dia mungkin kadang turun, kadang flat gitu ya. Tapi over the long run gitu ya dia akan meningkat. Nah, ini jadi konsepnya yang penting dari Burton itu adalah itu investasinya di indeks gitu ya, bukan di stock picker. Nah, dia juga dia juga menekankan pentingnya kita untuk melakukan alokasi aset dengan cara diversifikasi gitu ya. Jadi kalau beberapa investor kadang kontra terhadap diversifikasi gitu ya, tapi dia merupakan advokat dari diversifikasi dan itu menurut dia semakin kita diversified akan semakin bagus. Nah, itu indeks adalah salah satu wujud implementasi dari berinvestasi secara diversified gitu ya, karena indeks itu merupakan gabungan dari beberapa elemen gitu ya, beberapa saham yang ada di beberapa sektor. Itu adalah beberapa konsep utama yang ada di buku ini gitu ya, yang saya catat gitu ya. Jadi secara umum dia merupakan advokat dari investasi di indeks gitu ya. Ini cukup menarik gitu ya, bukunya cukup agak sedikit berbeda gitu ya dengan buku-buku investasi pada umumnya. Nah, di sini tapi saya membawa satu buku lagi gitu ya, The Little Book of Common Sense Investing gitu ya, dari John Bogle. John Bogle ini adalah pendiri dari Vanguard gitu ya. Kenapa saya juga membahas buku dari buku ini gitu ya, Common Sense Investing, karena isinya sebenarnya keduanya mirip gitu ya. Keduanya ini antara si Burton Malkiel sama si John Bogle ini intinya kurang lebih sama lah. Jadi sebenarnya Bogle ini juga mengadvokasi kita gitu ya untuk berinvestasi ke indeks instead of berinvestasi menjadi stock picker maupun market timer gitu ya. Idenya mirip apa yang ada di buku ini gitu ya, yaitu bahwa dalam jangka panjang gitu ya indeks itu akan bagus, akan outperform beberapa profesional yang mereka sebenarnya selama ini mencoba untuk berinvestasi di market dengan mengalahkan indeks yang pada akhirnya gagal gitu ya, yang akhirnya akan buang-buang uang. Tapi kalau misalnya berinvestasi di indeks itu akan bagus menurut dari Bogle ini gitu ya, karena
Dia hanya perlu biaya yang lebih rendah gitu ya, dan juga sama di dalamnya dia juga cerita bahwa market itu efisien gitu ya, ya seperti akademisi pada umumnya lah ya. Kemudian itu futile gitu ya, useless untuk mencoba timing the market gitu ya, karena kontraproduktif. Ide-ide dari yang ada di Bogle ini sama dengan yang ada di Burton Michael. Fokus ke long term, benar gitu ya. Kemudian yang dia sarankan adalah berinvestasi secara sederhana dengan cukup membeli indeks gitu ya. Active management itu useless gitu ya. Mencoba untuk apa? Trading, berinvestasi secara banyak itu useless gitu ya, counterproduktif, karena dari segi biaya akan mahal gitu ya, cost-nya, transaction cost-nya tinggi, tapi secara return-nya dia juga over the long run dia nggak akan bisa mengalahkan kinerja indeks. Itu adalah ide dari Burton Malkiel sama Bogle. Lalu reviewnya seperti apa gitu ya, menurut pendapat saya gitu ya. Jadi iya, secara novelty mungkin ini hal yang baru gitu ya, karena biasanya kalau Graham, Buffett dan segala macamnya kan stock picker gitu ya, mereka value investor menyarankan kita untuk membeli saham-saham yang murah gitu ya, atraktif secara valuation, tapi dia juga memiliki advantage gitu, competitive advantage. Kalau Graham sama Buffett seperti itu. Nah, kalau ini berbeda gitu ya, useless kita untuk menjadi stock picker, mendingan beli indeks gitu. Itu adalah novelty yang dia bawa gitu ya. Strength-nya tentu itu apa? Kedua buku ini cukup akademis gitu ya, dalam artian di dalamnya dia cukup membawa banyak data gitu ya, bagaimana indeks itu secara jangka panjang confirm selalu meningkat gitu ya, bahwa orang yang berinvestasi di indeks itu akan bisa menyamai atau melebihi kinerja market gitu ya, dibandingkan dengan orang-orang yang berusaha untuk menjadi stock picker. Strength-nya ada di sini gitu ya, dan ini cukup mengubah investment paradigm gitu ya dari pelaku yang ada di pasar, yang sebelumnya mereka mungkin mengimplementasikan fundamental analysis untuk menjadi stock picker atau mengimplementasikan technical analysis untuk try to time the market gitu. Nah, ini dengan diperkenalkannya konsep ini gitu ya, maka ada paradigm shift gitu ya, mengubah paradigma orang untuk berinvestasi di pasar. Tapi selain positifnya tadi gitu ya, ada juga beberapa kelemahan dari buku ini. Paling nggak criticism gitu ya yang ada di pasar gitu ya, yaitu ini terlalu berdasar pada EMH gitu ya, efficient market hypothesis gitu ya, yang menjelaskan bahwa semua harga yang ada di pasar itu sudah merefleksikan informasi yang ada. Nah, kalau EMH sendiri kan cukup banyak challenge gitu ya. EMH nggak bisa menjelaskan situasi-situasi anomali gitu ya. Misalnya ada faktor emosional, ada faktor behavioral finance, ada madness gitu ya, dari pelaku pasar yang kadang-kadang menyebabkan harga itu menjadi tidak rasional gitu ya. Jadi itu sendiri masih ada pro kontra terkait dengan EMH itu. Terus ada juga yang bilang gitu ya bahwa Burton ini terlalu menyederhanakan investasi saham gitu ya, dan itu mislead gitu. Kemudian dia juga tidak menjelaskan bahwa ternyata ada kok beberapa pelaku pasar itu yang secara konsisten bisa mengalahkan kinerja market gitu, kinerja average gitu. Dan itu secara konsisten, contohnya misalnya Buffett, misalnya Renaissance, misalnya Bridgewater, Ray Dalio dan segala macamnya, Jim Simons dan segala macamnya. Mereka secara konsisten bisa mengalahkan kinerja pasar gitu. Dan nggak semuanya itu over the long run kalah dengan kinerja pasar. Inilah mungkin yang belum bisa dijawab oleh Barton maupun Bogle ini. Tapi overall mereka memberikan kontribusi gitu ya yang cukup cukup solid, cukup bermanfaat di pasar gitu ya, karena ada paradigm shift terhadap investasi gitu ya. Pasar bisa berinvestasi di indeks gitu ya kalau misalnya ingin mendapatkan konsisten return dalam jangka panjang.
Mungkin demikian investasi terkait review terkait dengan dua buku investasi indeks ini. Cukup baru dan semoga bisa bermanfaat buat kalian-kalian yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai konsepnya. Coba silahkan dibaca dua bukunya gitu ya, mendalami. Nggak rugi gitu ya, banyak konsep-konsep menarik. Ini merupakan gabungan antara akademik dan juga praktis gitu ya, di dalamnya cukup menarik, bisa kita bawa ke ranah research maupun bisa kita bawa ke ranah praktis. So demikian, terima kasih, bye bye.